Sudah. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, eh, sebelum kita memulai sesi interview pada pada pagi hari ini, boleh Kak Maili diputar dulu kameranya bahwa hanya Kak Maili sendiri yang di ruangan. Izin memutar kamera ya. Iya, silakan. Dan mematikan blur dulu video sebentar. Oke. Oke, ini saya di kosan kebetulan tempat Di tinggalnya kosan hanya ya, sebesar kosan ya. Iya. boleh. Berarti hanya sendiri ya di ruangan ya kami. Sekarang sih lagi ada suami di toilet. Tapi nanti Boleh, boleh, Pak. eh, ini sih Kak, kalau lagi wawancara biasanya keluar Oke. Untuk koneksi internet menggunakan WiFi atau hotspot. pakai WiFi Kak. Oke, ya, tolong selama proses wawancara tidak boleh direkam. Terus pastikan smartphone-nya jauh dari jangkauan ya. Baik, Oke, untuk Kak Maili, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk tujuan studinya Master of Social ya, betul Kak. Magister luar negeri ya. Betul. Oke, untuk sesi yang pertama akan dibantu oleh Kak Ogi. Silakan Kak Ogi. Oke, baik. Selamat pagi, Kak Maili. Selamat pagi Kak Ogi. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan Kak Maili memperkenalkan diri terlebih dahulu, latar belakang pendidikan, kemudian pekerjaannya atau keluarganya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Maili Intan. Bisa dipanggil Maili. Saya saat ini sebenarnya ibu rumah tangga. Tapi saya juga punya beberapa pekerjaan freelancer gitu. Jadi bisa dibilang pekerjaannya paruh waktu begitu sebagai Academic Operation Officer di salah satu startup edukasi terbesar ya di Indonesia yaitu Scholars yang ada di bawahnya Ruang Guru begitu. Nah, saya ini lulusan dari jurusan Kesejahteraan Sosial tahun 2019. Ketika saya kuliah, saya sangat senang sekali untuk mengikuti beberapa kegiatan sukarela, baik dari kampus, luar kampus, dan saat itu saya juga sering sekali mengikuti beberapa kegiatan fasilitasi untuk masyarakat dan masuk juga ke daerah bencana di Indonesia. Nah, setelah saya menikah, saya belum mendapatkan pekerjaan seperti itu lagi, tapi satu sisi saya bersyukur juga karena memang bencana yang sebesar 2018 seperti di Lombok dan di Palu sudah tidak terjadi lagi di Indonesia gitu. Tetapi saya masih masih menjadi salah satu volunteer atau sukarelawan di organisasi tempat saya menjadi relawan dahulu yaitu Ibu Foundation. Oke, tadi disampaikan bahwa banyak mengikuti kegiatan sosial seperti volunteer. Bisa ceritakan salah satu kegiatannya dan Oke, peran Kak Maili di sana seperti apa? Oke, baik. Tahun 2018 saya itu berangkat ke Lombok, tepatnya di Desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara. Nah, saat itu saya jadi relawan di bagian program. Jadi saya melakukan beberapa kegiatan. Selain melakukan kegiatannya, saya juga dan tim merancang kegiatannya untuk membantu beberapa hal. Yang pertama ini meredakan stres dan shock yang terjadi pada anak-anak dan orang tua ketika bencana terjadi. Yang kedua juga untuk mengedukasi terkait bencana dan yang terakhir itu kami ada sisipan edukasi juga terkait eh, perilaku bersih, perilaku hidup sehat dan bersih begitu. Jadi saya di sana selama 1 bulan lebih mendampingi anak-anak di sana dan tinggal bersama di sana. Dan kondisinya saat itu anak-anak itu beberapa masih mengalami ketakutan yang luar biasa karena gempa di Lombok itu susulannya lumayan banyak, bukan lumayan lagi tapi ratusan kali gitu dan
saya merasa bahwa anak-anak ini memang sangat perlu diedukasi dan juga orang tuanya gitu, karena terkadang ketika anaknya sudah mulai berkurang rasa stres dan syoknya, tapi orang tuanya belum. Biasanya nanti ketika kejadian lagi ada gempa susulan, nanti akan terjadi lagi huru-hara begitu. Nah, selanjutnya juga biasanya kebetulan di Lombok itu lumayan banyak isu-isu miring yang beredar. Misalnya seperti nanti kalau hari ini bakal kejadian lagi gempa gitu, atau kalau misalnya ada hewan apa kelihatan, itu bisa kejadian lagi gempa yang besar gitu. Dan kadang informasi tersebut walaupun hanya disampaikan mulut ke mulut itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa gitu. Jadi saat saya bekerja sebagai volunteer di sana gitu juga beberapa kali membantu untuk memvalidasi informasi-informasi miring dan juga menenangkan masyarakat ketika terjadi reaksi seperti itu. Oke, apakah setelahnya masyarakat lebih tenang atau gimana? Saat ini terakhir itu saya kan 2018 gitu. Nah, setelah saya pulang itu masyarakat sudah lebih dewasa ya dan bijak dalam menanggapi berbagai kegiatan gitu, dan jadinya beberapa remaja di sana justru mampu melanjutkan kegiatan yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Tuh, jadi beberapa remajanya kadang mengirimkan video ke kami gitu, ke video-video tentang kegiatan bahwa mereka mengajarkan anak-anak di sana gitu, atau memberikan informasi-informasi gitu. Jadi terkadang komunikasinya sudah bukan terkait bencana lagi gitu, tapi sekedar memberikan kabar bahwa mereka sudah melakukan kegiatan eh, yang sama seperti pada umumnya gitu. Misalnya ketika ada pernikahan gitu, atau misalnya mereka sudah pindah ke tempat tinggalnya masing-masing, lebih ke arah seperti itu. Dan saya percaya, sangat percaya bahwa ketika masyarakat sudah memberikan informasi seperti itu, maka kondisi mereka berarti sudah lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini Kak Maili mau melanjutkan studi di luar negeri. Kalau boleh tahu di kampus mana, di negara mana, Mbak? Oke, jadi beberapa kampus pilihan saya itu di UK, dan kampus pertamanya adalah University of Edinburgh, kampus keduanya University of Sheffield, dan yang ketiganya adalah University of Manchester. Kenapa saya memilih Inggris? Karena saya percaya bahwa eh, ketika saya belajar di akarnya, ilmu ini kan social work ini kan akar-akarnya ini dari UK begitu, dan ketika saya belajar di sana saya percaya bahwa sistem dan implementasi profesi ini sudah jauh lebih baik di Indonesia dibanding dengan di Indonesia. Jadi saya ingin belajar langsung ke lokasinya gitu. Dan mengapa saya memilih ketiga kampus tersebut? Karena di di UK ini beberapa kampus menyediakan yang namanya sesi praktik gitu, baik sekitar 100 atau sampai 180 hari di 2 tahun studi. Jadi saya percaya bahwa saya akan mendapatkan selain ilmu juga pengalaman langsung untuk bekerja di setting-setting tertentu di UK, seperti di rumah sakit ataupun di sekolah ataupun di setting-setting lainnya. Oke, selanjutnya tadi diceritakan kalau sedang melakukan kegiatan volunteer, kemudian jadi ibu rumah tangga. Nah, kenapa nggak melanjutkan itu aja? Kenapa melanjutkan studi S2 lagi? Apa yang memotivasi Maili kemudian mau melanjutkan studi S2-nya? Oke, baik. Saya sejujurnya punya cita-cita yang lebih besar lagi, begitu. Yaitu saya ingin jadi profesional social worker atau pekerja sosial profesional di Indonesia. Dan saat ini bisa kita lihat di Indonesia belum banyak yang namanya pekerja sosial profesional ataupun klinik-klinik sosial, gitu ya. Jadi di Indonesia belum terlalu banyak, dan saya ingin sekali mencari ilmunya ke luar negeri, lalu kembali lagi ke Indonesia untuk membuat klinik tersebut, karena uh, saya melihat adanya kecenderungan di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang terkena dampak bencana gitu. Dan secara jangka panjang, mungkin 10 atau 20 tahun ini kita uh, tidak mengetahui dampak besarnya seperti apa. Dan salah satu dampak yang saya pelajari itu adalah dampak
jangka panjang seperti trauma yang mungkin mendalam, bahkan mungkin beberapa orang belum menyadari hal tersebut, tetapi ternyata mereka mengalaminya. Nah, saya salah satu orang yang ingin membantu untuk mengurangi terkait permasalahan sosial tersebut, sehingga saya ingin mendirikan agensi atau klinik kesejahteraan sosial dan menjadi profesional social worker dan berkarir sebagai pekerja sosial di Indonesia. Jadi hal tersebutlah yang membuat saya tergerak untuk melanjutkan studi lagi dan eh, tidak menjalani rutin yang sama seperti saat ini, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan paruh waktu. Oke. Boleh diceritakan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana kontribusi Anda nantinya? Oke, baik. Jadi kalau saya cek saat ini di Indonesia memang sudah ada undang-undangnya terkait pekerja sosial dan sudah ada juga peraturan terkait pendirian agensi pekerja sosial tersebut begitu. Dan yang saya ketahui ini masih dalam tahapan perencanaan, sudah diimplementasi tapi masih ada revisi lagi, sehingga saya harap nantinya mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan undang-undang ini tuh sudah jadi undang-undang yang matang dan akhirnya Indonesia ini benar-benar bisa melegalkan yang namanya agensi atau klinik kesejahteraan sosial. Dan indikatornya bagi saya, bagaimana saya mencapai ini adalah saya mampu membuat klinik tersebut begitu. Jadi saya punya klinik tersendiri gitu yang punya izin dan resmi berdiri di Indonesia. Harapannya itu bisa terjadi setelah saya studi dan memiliki beberapa pengalaman pekerjaan di pekerja sosial sehingga mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan saya mampu untuk membuat klinik tersebut. Oke, oke. Itu nanti akan dielaborasi lagi lebih lanjut oleh Kak Rahmat terkait dengan bagian akademik dan studinya. Kemudian selanjutnya ingin saya tanyakan, Mbak Maili sekarang kan sudah berkeluarga ya. Apa nanti rencananya akan membawa keluarga atau gimana nih? Sudah merundingkan bersama keluarga atau gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya sebelum menikah saya udah bertanya kalau misalnya saya S2 boleh apa enggak dan kalau keluar negeri boleh apa enggak. Kebetulan keluarga saya terutama suami sangat suportif dan sangat mendukung sehingga izin tidak menjadi permasalahan. Yang pertama itu dan yang kedua eh, saat ini suami saya bekerja sebagai salah satu konsultan untuk bidang F&B, makanan dan minuman, dan ada beberapa pekerjaan lainnya, dan punya usaha kecil-kecilan juga di rumah, sehingga ketika nanti misalnya saya studi ke luar negeri, kemungkinan besar suami atau keluarga saya tidak ikut karena memang ada kegiatan lain juga di Indonesia. Hmm. Terus jika terjadi sesuatu mungkin di Indonesia, apakah yang akan Maili lakukan? Mungkin seperti apa membangun komunikasinya atau mencari jalan keluarnya? Oke, baik. Sebenarnya saat ini saya termasuk yang mendampingi ayah dan ibu mertua saya karena beliau sempat sakit juga gitu dan saya termasuk salah satu pendamping utamanya. Tapi saya juga sudah sering sekali mengkomunikasikan bahwa saya ingin studi S2 dan saya ingin mencari apa namanya kuliah lagi ke luar negeri begitu. Nah, kebetulan memang keluarga saya sangat-sangat suportif dan komunikasi kami sangat-sangat baik begitu. Jadi ada banyak cara untuk berkomunikasi, baik komunikasi secara langsung ataupun misalnya kami bisa berkomunikasi melalui WhatsApp ataupun melalui video call dan saat ini sepertinya memang walaupun masih dalam rencana begitu, ketika saya meninggalkan eh, negara saya untuk studi, sebenarnya saya juga sudah membicarakan bahwa nanti yang jadi pendamping utama untuk keluarga saya, untuk ayah ibu mertua saya itu nanti suami saya. Jadi eh, walaupun belum terjadi, ini sudah dikomunikasikan begitu. Maka dari itu memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya,
memang kemungkinan besar, bahkan kemungkinan sangat besarnya itu suami saya memang tidak ikut untuk mendampingi saya studi. Oke. Terkait dengan negara tujuannya, apakah Maili sudah melakukan beberapa pencarian terkait mungkin budayanya ataupun lokasi tempat tinggalnya atau seperti apa? Ya, baik. Untuk beberapa informasi itu sebenarnya saya sudah beberapa kali mengikuti yang namanya seminar edukasi atau seminar pendidikan, sehingga saya sudah eh, mengontak beberapa staf dari kampus-kampus tersebut, seperti dari University of Edinburgh dan University of Manchester, dan beberapa kali saya juga sudah berbicara dengan mereka dan bertanya terkait bagaimana studi di sana dan bagaimana kondisi dan apa yang menjadi nilai plus ketika saya studi di sana. Oke. Bagaimana Maili nanti dapat menyesuaikan diri pertama kali dengan negara tujuan dan bagaimana juga menyesuaikan diri dengan kampus tujuan saat pertama kali studi karena terakhir berkuliah kan 2019 ya. Silakan. Oke, jadi kalau untuk adaptasi, sepertinya kan nanti ketika sudah diterima juga tidak akan langsung berangkat ketika langsung diterima. Jadi ada beberapa waktu yang bisa saya lakukan untuk persiapan begitu. Jadi saya akan mencoba untuk memulai berjejaring dengan orang-orang seperti dengan sesama student di kampusnya ataupun dengan orang-orang yang mungkin tinggal di sana ataupun dengan orang Indonesia yang mungkin sudah ada di sana. Nah, saya akan melakukan riset dan bertanya-tanya kepada orang-orang tersebut sambil mempersiapkan kira-kira apa saja yang bisa saya persiapkan dari Indonesia. Sepertinya untuk persiapan adaptasi yang paling utama menurut saya lebih ke arah berjejaring terlebih dahulu agar nanti ketika kita sudah berangkat dan sudah sampai di sana, eh, mungkin bahasanya tidak terlalu kaget ya dengan kondisi yang ada di sana. Saya ingin mengkonfirmasi juga di yang sudah dituliskan, Maili adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dalam melakukan sebuah pekerjaan. Bisa disampaikan kepada kami apa yang akan Maili lakukan nanti dalam hal tanggung jawabnya Maili ketika menjadi seorang penerima beasiswa LPDP. Ya, baik. Yang jelas, seperti yang sudah disebutkan di peraturan LPDP, bahwa di LPDP ini, yang pertama, penerima wajib untuk pulang selama 2N+1 gitu. Jadi yang pertama, tanggung jawab saya, selain menyelesaikan studi saya, yaitu pulang dulu ke Indonesia dan bekerja dulu di Indonesia sesuai dengan waktu minimal yang diperlukan, yaitu 5 tahun begitu. Dan yang kedua, sesuai dengan yang sudah saya tuliskan juga di esai bahwa saya ingin uh, memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek, maka rencana jangka pendeknya tersebut itu sebenarnya cukup sangat bisa dilakukan baik setelah pulang ataupun sebelum pulang ke Indonesia. Jadi menurut saya um, yang akan saya lakukan gitu selain wajib untuk pulang ke Indonesia ya langsung mengimplementasikan rencana jangka pendek saya, baik di Indonesia ataupun kalau bisa lebih cepat eh, ketika saya studi juga bisa saya implementasikan. Oke. Misalnya nih, kalau ada tawaran kerja di sana di Inggris yang mungkin gajinya 10 kali 10 kali lipat besar dari Indonesia gitu. Kemudian dengan berbagai tawaran tunjangannya, apa yang akan Maili lakukan? Apakah akan menerima untuk bekerja dulu beberapa tahun? Jika melihat peraturan LPDP tahun ini, sepertinya memang boleh untuk bekerja selama 1 tahun. Nah, yang pertama, kalau misalnya ada tawaran yang mungkin bisa menambah pengalaman saya, kalau misalnya memang sesuai dengan peraturan, maka bisa saya ambil. Tetapi sudah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa sepertinya akan sangat-sangat sulit bagi saya untuk tinggal di luar negeri karena saya punya keluarga yang perlu saya jaga juga gitu dan ada usaha dari suami saya yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi kemungkinan terbesarnya memang walaupun ada
yang namanya tawaran yang sangat fantastis, tapi saya sepertinya tidak bisa untuk mengambil tawaran-tawaran tersebut karena saya sudah punya keluarga di Indonesia dan ada usaha suami saya juga di Indonesia sehingga ada banyak hal yang saya perlu kerjakan juga di Indonesia. Oke. Selanjutnya, untuk nanti ketika berada di negara tujuan maupun kampus tujuan, pasti kita akan menemukan tantangan mungkin atau kesulitan dalam menjalani studi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari selama berada di negara tujuan. Nah, apa yang akan Mai dilakukan ketika menemukan sebuah tantangan dalam studinya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya selama berada di sana? Yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu dan eh, mengakui kekurangannya saya gitu. Misalnya ketika studi saya merasa tidak mengerti, saya tentu perlu untuk bertanya. Dan yang kedua, ketika misalnya ada sesuatu yang jadi kendala bagi saya rasa saya sangat perlu untuk meluangkan waktu yang lebih banyak gitu. Eh, mungkin dengan kondisi akademik saya yang tidak sebaik orang lain mungkin ataupun kondisi apapun itu saya yakin yang namanya belajar itu membuat kita mendapatkan progres jadi walaupun misalnya pengerjaannya lebih lama ataupun perlu banyak bertanya buat saya itu adalah suatu hal yang wajar dan suatu hal yang tetap bisa membuat kita untuk mendapatkan progres. Jadi ya beberapa hal yang akan saya lakukan adalah bertanya dan meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar dan beradaptasi. Oke. Selanjutnya, saya ingin mengetahui seberapa jauh Maili sudah mengenal beasiswa LPDP. Ya, menurut yang saya ketahui, beasiswa LPDP ini ada beberapa banyak hal, beberapa banyak jenis, baik yang reguler maupun non-reguler. Yang pertama itu, dan yang kedua, LPDP ini punya beasiswa yang sangat-sangat full package. Tetapi di tahun ini, kalau tidak salah, ada juga beasiswa parsial yang bisa didapatkan oleh awardee-nya atau penerima beasiswanya. Nah, selain itu, LPDP ini juga memberikan bantuan lain gitu selain tunjangan untuk studi, uang saku, tapi ada juga bantuan-bantuan operasional seperti bantuan untuk tiket pemberangkatan dan tiket pulang, serta adanya kegiatan-kegiatan yang kalau tidak salah saya sebut namanya PK ya. Jadi membantu sekali untuk eh, sebelum keberangkatan bagi para mahasiswa yang akan berangkat ke tempat kuliahnya masing-masing. Sepertinya begitu saja yang saya tahu, Kak. Menurut Maili ini, nanti ketika berada di lokasi tujuan studi, apakah komponen beasiswa yang diberikan LPDP sudah cukup untuk membiayai selama studi, atau bagaimana? Atau apakah akan mencari pekerjaan tambahan untuk membackup keuangan? Oke, baik. Dari informasi yang saya tahu, saya sempat mencari beberapa apa ya, mungkin searching gitu, googling terkait kira-kira uang sakunya itu berapa dan di lokasi mana saja begitu. Dan dari informasi itu, saya merasa bahwa eh, sebenarnya apa yang sudah diberikan oleh LPDP ini bisa dibilang melebihi dari living cost yang ada di negara-negara tersebut. Begitu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga sempat bertanya ke penerima beasiswa LPDP, bukan terkait jumlahnya, tapi terkait bagaimana sih kehidupan awardee ketika sampai di sana gitu. Apakah cukup ataukah memerlukan pekerjaan part-time atau lainnya dan beberapa rekan saya yang sudah menjadi awardee menyatakan bahwa apa yang diberikan LPDP itu sudah lebih dari cukup sehingga saya rasa tidak perlu untuk mencari penghasilan tambahan lagi dan memang setahu saya juga di peraturan LPDP ini tidak boleh untuk melakukan pekerjaan di luar studi jadi ketika sudah menerima beasiswa dan sudah sedang melaksanakan studinya, setahu saya memang tidak boleh juga. Jadi, sepertinya ketika sudah mendapatkan beasiswa ini tidak
perlu banyak berpikir lagi terkait keuangan gitu. Cukup fokus untuk studi dan fokus untuk lulus. Oke, berarti fokusnya untuk studi saja ya, tidak Betul. bekerja. Kemudian selanjutnya, jika dalam percobaan LPDP pada tahap ini belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini, apa yang akan Maili lakukan? Apakah akan mencari beasiswa lain ataupun akan studi dengan biaya sendiri? Oke, baik. Untuk jika kalau misalnya saya tidak diterima di beasiswa saat ini, saya akan mencoba lagi dan mengevaluasi diri saya gitu. Kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa ditingkatkan dari diri saya. Nah, selanjutnya saya akan ikut lagi untuk tahap selanjutnya, tahap kedua. Tapi selagi menunggu tahap kedua, mungkin saya akan mencoba untuk daftar ke kampusnya juga agar nanti kalau misalnya saya sudah diterima di kampus, saya bisa daftar juga melalui jalur non LOA, jalur LOA, tidak seperti yang saat ini. Oke, yang terakhir dari saya, silakan Mbak Maili menyampaikan apa yang meyakinkan kami terlebih khusus dari pihak LPDP dapat memberikan beasiswa ini kepada Maili untuk studi di negara tujuan. Em, yang pertama, saya ini orang yang bertanggung jawab sehingga ketika mendapatkan beasiswa, saya yakin 100% bahwa saya akan mengikuti peraturan yang ada di LPDP dan menjalani perkuliahan saya dengan fokus. Yang kedua, menjadi pekerja sosial ini adalah sebuah cita-cita saya yang sudah lama saya idam-idamkan, dan mendapatkan studi S2 ini adalah salah satu life-changing experience atau pengalaman yang sangat-sangat bisa mengubah hidup saya untuk menjadi pekerja sosial profesional yang memiliki pengetahuan yang baik serta pengalaman yang luar biasa. Dan yang ketiga, exposure ketika saya menjalani studi di luar negeri ini tentu dapat membantu saya untuk memudahkan saya juga mendirikan yang namanya agensi pekerja sosial yang saya cita-citakan, dan harapannya ketika semua itu terjadi, saya jadi salah satu agen perubahan atau orang yang membantu untuk mengurangi yang namanya masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Terlebih dengan apa yang terjadi selama beberapa bencana yang saya alami, begitu. Saya rasa beberapa dampak tersebut cukup signifikan sehingga saya ingin menjadi orang yang dapat eh, lebih banyak lagi mengurangi dampak-dampak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maili sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya akan diwawancarai oleh Kak Fahmi. Silakan. Oke, thank you, Kak Ogi. Pak Mendy, rencana ini jalur non LOA ya, tidak ada LOA ya. Betul. Gimana kesiapan saudari bisa diterima di kampus pilihannya? Yang pertama, sebenarnya saya sudah beberapa kali mengikuti seminar pendidikan dan mencari tahu terkait persyaratannya. Jadi, saya juga sebenarnya sambil mencicil-cicil terkait letter atau administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftarkan ke beberapa kampus tersebut. Yang kedua, saya saat ini sedang menunggu juga karena memang untuk pendaftaran di UK itu ada waktu tertentunya untuk pendaftaran gitu. Jadi, saya rasa semoga ketika waktunya sudah dibuka, saya bisa langsung mendaftar dan tidak menunda-nunda lagi. Apakah Anda sudah tahu persyaratan untuk bisa diterima di sana? Oke, baik, untuk di yang pertama itu sebenarnya secara general beberapa persyaratannya adalah yang pertama membuat motivation letter atau esai, dan yang kedua adalah syarat bahasa, dan syarat bahasanya itu adalah IELTS ataupun TOEFL dengan angka overallnya minimal di 7. Oke, untuk esainya apakah sudah siap? Untuk esainya, saya bisa bilang siap, tapi saya masih belum 100% puas, sehingga saya masih mencoba untuk merevisi lagi jika mungkin ada apa ya, tambahan atau perubahan yang bisa saya lakukan. Oke, kalau boleh tahu esainya tentang apa?
Ya baik, kalau esainya ini sebenarnya lebih ke mirip-mirip dengan esai LPDP, jadi lebih ke tentang bagaimana saya memilih kampus tersebut dan mengapa, serta apa alasannya saya ingin studi di kampus-kampus tersebut. Jadi esainya itu yang pertama menjelaskan tentang eh, pengalaman saya terlebih dahulu, pengalaman saya bekerja dan apa yang menjadi hal yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi. Dan yang kedua itu mengapa saya memilih kampusnya, ya karena yang pertama kalau University of Edinburgh itu kan memang menyediakan studi praktik selama 180 hari di berbagai setting. Jadi menurut saya pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman yang berharga. Dan selanjutnya University of Edinburgh juga merupakan sebuah kampus yang punya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa internasional, sehingga saya rasa saya mampu mendapatkan jejaring yang sangat baik serta pengetahuan yang mumpuni juga. Oke. Hmm, apakah saudari sudah pernah berkomunikasi dengan eh, profesor di sana, baik itu melalui email? Untuk berkomunikasi dengan profesor, saya belum melakukannya, tapi saya baru berkomunikasi dengan salah satu staf di sana. Rekomendasinya gimana? Komunikasinya sebenarnya waktu itu kebetulan saya ketemu langsung sama salah satu stafnya gitu. Nah, selanjutnya kami berkomunikasi lewat email dan beberapa hal yang dibicarakan sebenarnya masih sangat general terkait persyaratan untuk masuknya dan bagaimana cara mendaftar ke kampus tersebut. Berarti saudari belum sempat apa namanya mengkepoin terkait keilmuan masing-masing profesornya atau dosen yang ada di sana, apakah sudah selaras dengan rencana riset yang akan dituju nanti? Kalau mencari tahu terkait bidang ilmu profesornya memang belum, tapi yang saya tahu memang pekerja sosial, terutama di UK itu memang sangat-sangat general dalam artian mata kuliah ataupun setting yang nanti akan di setting praktik yang akan dilakukan itu memang sudah terstandarisasi dengan baik sehingga eh, yang saya lakukan saat ini lebih fokus untuk ke pendaftarannya terlebih dahulu. Oh, berarti lebih general gitu ya. Betul. Berarti value-nya cuma ada itu ya, yang apa praktek saat ini. Ya, untuk saat ini memang saya juga sempat bertanya karena sejujurnya ini agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia beberapa kampus itu memang punya perbedaan yang sangat unik gitu dan jadi kekuatan di masing-masing kampus. Tetapi kalau misalnya di UK itu memang hal tersebut tidak ada. Itu saya juga sempat bertanya kira-kira apa strong point-nya gitu dari kampus ini gitu, tapi mereka sudah menjelaskan bahwa memang di sana itu memang sudah terstandarisasi dengan sangat baik sehingga tidak ada yang namanya poin plusnya ketika belajar di Edinburgh itu misalnya mata kuliah apa seperti itu tidak ada gitu, tetapi memang eh, perbedaannya lagi ketika di Indonesia itu untuk menjadi pekerja sosial memang S1 juga sudah perlu. Nah, kalau di luar negeri itu wajib untuk S2, sehingga yang namanya pembelajarannya itu lebih intensif lagi dan lebih dalam lagi untuk profesinya tersebut. Jadi saya sangat-sangat berharap bahwa ilmu yang didapatkan itu bisa lebih, apa ya, bisa dibilang mengakar ke akar-akarnya begitu. Oke. Rencana risetnya apa? Em, Terkait rencana risetnya, sebenarnya saya belum terlalu spesifik dalam topik ataupun bahasan yang akan saya bahas nantinya. Tapi yang bisa dibilang menggelitik dalam topiknya, menggelitik saya gitu, yang saya ingin pelajari, yaitu terkait bagaimana penanganan trauma yang terjadi pada orang-orang yang sudah mengalami bencana ini gitu. Karena ada salah satu mata kuliah yaitu trauma based inform. Nah,
mata kuliah tersebut juga membahas terkait bagaimana penanganan orang-orang yang sudah memiliki trauma jangka panjang. Dan harapannya saya bisa membuat riset dari mata kuliah tersebut. Jadi fokusnya itu penanganan trauma ya. Betul. Oke. Sebelumnya Anda bukannya udah pernah ya di pengalaman trauma itu kalau nggak salah. Untuk pengalaman kerja iya, tetapi untuk pengalaman belajar di kampus saya sebelumnya tidak ada. Oke. Jadi urgensi risetnya apa sih? Urgensi risetnya eh, untuk riset saya yang pertama yang terjadi saat ini kan di Indonesia banyak sekali bencana. Itu baik yang sudah terjadi maupun yang eh, terjadinya baru dekat-dekat ini gitu. Nah, sebenarnya dari bencana-bencana tersebut terindikasi orang-orang itu mengalami trauma. Nah, dari trauma-trauma tersebut seharusnya kan memang apa ya bisa dibilang ditangani gitu dengan baik dan salah satu profesi yang bisa menanganinya itu adalah pekerja sosial. Nah, jadi saya ingin sekali untuk memberikan apa ya sudut pandang baru bahwa profesi ini tuh ada dan profesi ini menjadi salah satu yang bisa diandalkan ketika masyarakat banyak mengalami dampak dari bencana-bencana tersebut, yaitu trauma. Oke. Oh, terkait produk risetnya aja deh. Jadi ketika berbicara tentang pengatasan untuk trauma, jadi apa sih produk riset yang sudah ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut? Gitu. Nah, yang pertama sih yang ditawarkan itu ya instrumen asesmen yang lebih baik. Begitu, misalnya dengan kondisi setelah pandemi sekarang serta digitalisasi yang semakin baik gitu ya, saya juga ingin membuat sebuah produk digital gitu. Jadi asesmennya ini bisa dilakukan melalui produk digital gitu, ataupun misalnya pendataannya atau administrasinya bisa dilakukan secara digital. Begitu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya intervensi yang lebih baik lagi karena saat ini memang saya belum melihat juga gitu adanya orang-orang yang mungkin tanda kutip trauma akibat bencana dan mendapatkan layanan di apa di pemerintahan kita gitu karena saat ini kan layanannya masih sangat-sangat general gitu ya hanya ada di layanan untuk anak, untuk penanganan kemiskinan, untuk adiksi, dan yang terakhir itu untuk lansia gitu. Tetapi penanganan untuk bencana, terutama terkait trauma ini memang belum belum ada dan belum terlihat sehingga saya harapannya nantinya bisa membuat layanan tersendiri gitu yang khusus bagi penanganan bencana. Oke, kalau yang saya tangkap yang dengan yang Anda sampaikan itu hanya sebatas pengukuran aja ya. Mengukur sejauh mana nih eh, tingkat itunya traumanya gitu-gitu ya. Nah, ibaratnya itu kalau hanya sebatas pengukuran, kayaknya nggak perlu jauh-jauh kuliah deh Mbak. Saya tuh. Jadi ibaratnya itu apa sih yang yang memberikan kontribusi nyata? Oh, kayak misalnya tadi berbicara seperti aplikasi. Nah, aplikasi itu udah memberikan solusi jadi kan udah diukur nih. Jadi setelah diukur, kita tuh mau ada suatu solusi yang bisa membantu trauma dari orang tersebut gitu. Ada nggak gitu? Oke, baik. Saya bantu jelaskan kembali ya, Pak. Karena yang pertama kan terkait instrumen yang lebih baik gitu. Nah, yang Hmm. pertama, instrumen ini kan merupakan salah satu cara untuk mengakses atau mengenali klien dan kondisinya begitu. Nah, Iya, betul. dari asesmen tersebut itu nanti akan menghasilkan yang tadi saya sebutkan ya, layanan atau intervensi yang lebih baik. Hmm. Nah, bagaimana produk akhirnya? Ya, produk akhirnya yaitu yang namanya masalah sosial di Indonesia ini bisa berkurang gitu. Misalnya seperti tadi ya, masalahnya itu kan kita sebut yang tadi trauma. Gitu. Nah, trauma Ya, di trauma. Indonesia itu bisa berkurang gitu dari angka misalnya dari yang jumlahnya sekian bisa berkurang sekian persen gitu dengan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Begitu Pak kalau dari dari apa ya em, rencana jangka panjangnya sebenarnya lebih ke mengarah untuk mengurangi si dampak-dampak tersebut gitu secara angka.
Oke, 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 oke. Hmm, jadi kan salah satunya produknya ada suatu aplikasi gitu ya nanti ya. Betul. Satu aplikasi yang bisa setelah diukur kita tahu nih tingkat ketraumaannya, terus ada layanan untuk membantu si si manusia tadi untuk mengurangi tingkat trauma yang tersebut. Nah, itu apakah gimana Anda bisa membuat aplikasinya? Sementara Anda hanya di bidang kesejahteraan sosial ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, yang pertama kan ya seperti yang saya sebutkan juga bahwa memang ini merupakan suatu rencana jangka panjang yang bukan sebentar gitu ya perencanaannya. Jadi tentu saja ketika saya punya rencana ini, saya juga ingin bekerja sama dengan apa ya ahli di bidang-bidang lainnya gitu ya seperti mobile developer gitu atau misalkan dengan developer website gitu yang sekiranya mungkin mampu untuk membantu saya merealisasikan ide-ide ini gitu. Yang pertama itu dan yang kedua juga tentunya eh, hal ini juga bisa diimplementasi dengan bekerja sama dengan pemerintah gitu karena eh, yang memberikan layanan juga tentu bukan hanya saya gitu kan. Pemerintah juga pasti punya concern yang sama gitu. Jadi harapannya sih yang saya lakukan ini bisa menjembatani semuanya gitu sehingga nanti ketika ada orang yang mengalami hal yang sama, nah orang tersebut itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah lagi. Oke, kalau dilihat-lihat itu kan rencana jangka panjangnya ya. Betul. Itu kira-kira bisa direalisasikan beberapa tahun kemudian. Nah, untuk realisasinya sih harapan saya itu bisa direalisasikan sekitar 5 atau sampai 10 tahun ke depan begitu karena eh, yang pertama juga menunggu undang-undang untuk pendirian klinik klinik pekerja sosialnya gitu. Yang kedua juga saya juga akan melakukan studi dulu gitu. Jadi ya saya sih harapannya bisa di 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Oke, hmm, di salah satu kontribusi saudari mengatakan bahwa akan mendirikan sebuah klinik ya. Betul. Nah, itu apakah saudari udah tahu nih cara pendiriannya atau gimana? Baik, seperti yang sudah disebutkan, karena memang sudah ada undang-undangnya, tetapi memang belum matang begitu. Nah, salah satu pendiriannya itu adalah yang pertama, seorang pekerja sosial itu harus memiliki eh, sertifikasi pekerja sosial terlebih dahulu, lalu nanti mendirikan yang namanya izin praktik. Nah, izin praktiknya tersebut dibuat dibuat atau diajukan dulu oleh seorang pekerja sosialnya lalu nanti di prosesnya ini akan apa namanya akan ada proses sertifikasi yang dilakukan oleh IPSPI atau Independen Pekerja Sosial Indonesia. Itu yang baru saya tahu karena saya dapat info dari namanya dari IPSPI juga sepertinya memang untuk pendirian ini masih dalam tahapan perombakan lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan, saya akan mencari tahu lagi terkait perubahannya apa saja. Oke, di sini saya melihat di pengalaman riset, pengalaman riset dan karya ilmiahnya itu masih cukup sedikit ya, Mbak Maili. Padahal sebagai Mbak Maili itu kan lebih banyak di masyarakat ya. Justru Betul. ketika banyak di masyarakat tuh harus sering melakukan riset supaya lebih tahu nih gimana kondisi-kondisi masyarakat serta kebutuhan-kebutuhannya apa dan itu bisa dituangkan dalam bentuk riset atau karya ilmiah. Kenapa hanya sedikit riset atau karya ilmiah yang saya lihat di esainya? Ya, karena yang pertama saat beberapa riset itu sebenarnya dilakukan ketika saya kuliah gitu karena memang ada apa namanya ada kegiatannya dan yang hasilnya itu berupa riset. Jadi produk utamanya ya berupa jurnal. Nah, kebetulan ketika saya bekerja ini memang lembaga tempat saya bekerja itu adalah eh, lembaga non pemerintah begitu. Jadi memang fokusnya itu adalah implementasi yang namanya implementasi dari dana bantuan yang masuk begitu. Nah, yang pertama di situ dan yang kedua memang produknya itu tidak berupa jurnal, tapi sebenarnya untuk produk laporannya itu ada berupa laporan program begitu. Jadi
tidak dijadikan sebagai riset, tetapi jadinya lebih sederhana begitu, seperti infografis ataupun informasi apa namanya artikel-artikel yang ada di website di organisasi tersebut. Oke. Eh, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita fokus ke depan. Nah, ketika Mbak Maili akan melanjutkan magister, pasti eh, nggak jauh-jauh dari riset. Pasti setiap mata kuliah itu akan menghasilkan riset, menghasilkan publikasi. Nah, udah sejauh mana nih Mbak Maili tahu tempat Mbak Maili itu akan publish eh, jurnalnya nanti ketika S2? Oke, mohon maaf kalau pertanyaan itu saya belum mencari tahu, tapi saya akan mencoba untuk mencari tahu terkait tempat-tempat publikasinya. Oke. Hmm. Boleh diceritakan nggak, Mbak Mendi, terkait pengalaman riset yang dilakukan itu, kalau nggak salah ada di perubahan pola pikir masyarakat mengenai sampah melalui pengelolaan sampah organik dan organik di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari. Boleh diceritain gimana kegiatan? Mohon maaf. Untuk kegiatan riset tersebut itu namanya program pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu riset yang dilakukan oleh beberapa dosen berkelompok begitu. Nah, saya di sana jadi fasilitatornya. Jadi yang saya lakukan saat itu yang pertama melakukan asesmen atau pencarian informasi awal terkait bagaimana pola pikir masyarakat begitu terkait sampahnya, terus bagaimana tentang distribusi sampah yang ada di daerah tersebut gitu. Selanjutnya kami melakukan yang namanya pelatihan gitu terkait edukasi. Edukasi sebenarnya lebih utamanya terkait em, jenis-jenis sampah gitu. Karena saat itu 2017 jadi masih dibatasi ke organik dan non-organik terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya setelah kegiatan pelatihan juga kami memberikan stimulus gitu ya berupa alatnya yaitu insinerator gitu untuk mengolah sampah organik karena di sana tidak ada apa namanya tidak ada yang mengelola sampah jadi sampah masih dikelola masing-masing gitu. Nah yang terakhir itu sebagai fasilitator juga saya membantu untuk melakukan apa penulisan di laporan akhirnya dan membantu juga untuk di penulisan jurnalnya. Tapi memang karena waktu itu programnya atas nama beberapa dosen, jadi nama saya tidak dimasukkan ke judul riset tersebut gitu. Tapi beberapa kegiatan, baik dari awal kegiatan sebelum apa namanya sebelum pelatihan dimulai, baik sampai akhir pelatihan pun sebenarnya saya terlibat di kegiatan tersebut. Oke, hal apa yang saudari bisa dapatkan dari kegiatan tersebut? Yang pertama tentunya peningkatan keterampilan ya, khususnya untuk berkomunikasi gitu, karena yang namanya asesmen itu merupakan hal yang penting dan kegiatan ini sangat-sangat dimonitori oleh dosen-dosen saya dan dosennya juga ada banyak, tidak hanya satu gitu. Jadi saya juga mendapatkan banyak sekali perspektif dan ilmu serta pengalaman juga bagaimana cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga cara untuk membuat pelatihan yang menyenangkan dan membuat pelatihan yang dapat dimengerti oleh orang-orang, khususnya masyarakat yang lebih awam terhadap materinya. Oke, eh, apakah setelah selesai kuliah, saudari Maili nggak tertarik jadi dosen? Um, Sebenarnya saya tertarik untuk berbagi ilmu. Jadi terkadang saya juga senang sekali gitu untuk berbagi ilmu, tapi memang keinginan saya atau cita-cita saya itu saya ingin jadi praktisi gitu. Tetapi saya ingin jadi praktisi yang cukup akademisi juga. Jadi saya berusaha untuk mencari ilmunya terlebih dahulu, baru nanti kalau ada jalannya gitu, saya lebih pengen sih untuk jadi praktisi. Oke, thank you ya, saudari Maili. Sekarang dilanjutkan oleh
Dokter Erwin. Baik. Suara saya terdengar cukup jelas, enggak? Suaranya kedengaran. Oke. Ini aku cuma ini ya bantu Kak Ogi sama Kak Rahmat ya untuk menambahkan sedikit aja ya. Sebenarnya dari penjelasannya sudah cukup bagus ya dari awal sampai akhir. Cuma kayak ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ya. Em, yang pertama itu kan rencananya kan pengen di UK ya kan, pengen mengambil ilmu di sana. Kira-kira sudah pernah belajar enggak? Ada nggak sesuatu hal yang pengen diterapkan dari ilmu di UK itu ke Indonesia? Dan kira-kira menurut kakak sendiri, apakah bisa diterap kemungkinan berpotensi nggak bisa diterapkan atau tidak di Indonesia? Dan pertimbangannya apa? Ya, baik. Sebenarnya salah satu mata kuliah yang sudah pernah saya sampaikan tadi ya, yaitu trauma based inform, itu adalah salah satu yang ingin saya terapkan di Indonesia gitu. Jadi layanan di Indonesia kan saat ini ketika ada permasalahan terkait mental health gitu, baru terfokus ke psikiater ataupun ke psikolog begitu. Nah, itulah yang ingin saya terapkan gitu. Jadi, yang pertama lebih memperkenalkan bahwa ada profesi lain yang bisa bekerja untuk membantu menangani masalah sosial gitu. Terkhususnya yang tadi trauma, jadi berkaitan dengan mental health gitu. Dan yang kedua, yang ingin diterapkan sih sebenarnya yang namanya pekerja sosial itu kan sebenarnya kalau di Inggris itu ada di berbagai setting, baik di sekolah, di rumah sakit, ataupun di lembaga institusi lainnya, gitu. Misalnya rumah sakit jiwa, atau misalnya lembaga rehabilitasi sosial, begitu. Nah, saat ini di Indonesia memang sudah ada beberapa, tetapi belum meluas. Misalnya di sekolah, gitu. Itu juga belum ada, gitu. Dan harapannya sih dengan semakin banyaknya orang-orang yang belajar tentang social work, lalu LPDP yang mewadahi banyak mahasiswa social work yang bisa studi ke luar negeri ya harapannya baik dari saya gitu. Saya juga ingin sekali memperkenalkan dan membantu agar yang namanya pekerja sosial ini bisa ada di berbagai setting di Indonesia dan harapan lebih besarnya lagi ya kalau bisa terstandarisasi sama seperti yang ada di UK itu bisa semoga bisa diimplementasi di Indonesia juga karena yang namanya masalah sosial itu saya percaya di wilayah manapun itu ada gitu terutama di Indonesia yang penduduknya sangat banyak sehingga profesi ini merupakan sebuah profesi yang menurut saya ke depannya cukup dibutuhkan. Oke. Em, Kira-kira udah pernah riset belum ya terkait profesinya di sana itu atau ilmu yang akan diterapkan di Indonesia itu tingkat keberhasilan yang sudah pernah diterapkan sebelumnya itu kira-kira bagaimana? Misalnya di UK atau di negara-negara lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Dan kalau dari prediksinya Kak Maili sendiri, apakah kan pasti kan kalau diterapkan kan pasti akan ada sedikit perbedaan ya, entah dari culture-nya kah, dari kebiasaannya, dan seberapa yakin sih Indonesia itu bisa eh, diterapkan ilmunya kakak dari UK ini? Baik, kalau tingkat keberhasilan ataupun riset mengenai bagaimana profesi di sana bisa diterapkan di Indonesia, itu yang jelas saya memang belum punya angka eksak terkait berapa persen sih bisa berhasil gitu. Tetapi yang namanya ilmu pekerja sosial ini juga cukup mengedepankan yang namanya kultur dan budaya gitu. Jadi memang eh, profesi ini sangat menghargai latar belakang yang terjadi di negara dan lokasinya masing-masing begitu. Jadi eh, untuk berhasil atau tidak, buat saya kalau misalnya teori-teorinya sih sepertinya memang bisa digunakan gitu karena terlebih untuk apa namanya beberapa isu ini kan memang cukup mirip begitu ya. Jadi misalnya bencana gitu ataupun misalnya isu-isu yang terjadi di Indonesia gitu terkait masalah sosialnya itu yang sekarang mungkin lagi banyak sekali dihadapi oleh orang-orang gitu terkait mental health gitu itu juga
cukup apa ya, cukup viral gitu saat ini, sehingga saya rasa untuk apa ya, untuk menyerap standar yang ada di UK itu sepertinya sangat mungkin dilakukan, walaupun sepertinya tidak bisa dilakukan juga secara cepat gitu, tapi lebih ke progresnya yang lebih ke satu persatu gitu. Jadi yang pertama mungkin dikenalkan dulu terkait profesinya gitu, terus seperti yang sekarang sudah ada di Indonesia udah ada tetapi belum banyak. Nah, mungkin lebih ke memperbanyak dulu terkait apa namanya, edukasinya, lalu nanti kan kebutuhannya juga akan meningkat. Jadi sangat mungkin, tetapi bukan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sangat cepat begitu. Jadi apa namanya, progresnya itu eh, bisa dilakukan, tetapi eh, saya nggak bilang lambat, tapi satu persatu begitu. Iya, oke, baik. Em, Mungkin simpelnya gini aja. Kalau memang itu tidak bisa dalam jangka waktu pendek, kira-kira satu langkah konkret apa sih yang eh, Kak Meli bisa buat inovasi khusus untuk apa ya istilahnya, mereka free mental health dari para korban-korban disaster ini. Oke, Dan baik. maksudnya cara cara untuk nerapin ilmu plus untuk yang dari UK ke Indonesia itu bagaimana? Karena seperti ini, Indonesia itu kita tahu ya, kita nggak usah terlalu bertele-tele membahas soal saya pengen aplikasikan ilmu A, B, C, D. Vaksin aja itu sudah disosialisasi beberapa kali ke masyarakat, itu yang sudah jelas-jelas ada bukti validnya, itu masyarakat masih enggan yang mau bersedia. Malah sudah disosialisasi langsung dari presiden. Nah, bayangkan kalau Anda saja belum punya data valid untuk menjelaskan hal tersebut, bagaimana bisa meyakinkan para masyarakat? Sedangkan vaksin saja yang sudah jelas-jelas bukti kevaliditasnya itu sudah jelas, masyarakat itu masih enggan untuk menerapkan. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan kami kalau seperti itu? Baik. Jadi sebenarnya ini hal yang pernah saya alami juga ya. Jadi betul sekali Pak, terkait vaksin itu memang cukup sulit juga gitu. Dan saya juga sudah pernah mengalami hal ini di mana masyarakat itu cenderung untuk enggan untuk mendapatkan hal yang baru gitu. Lalu bagaimana cara menerapkan ilmunya gitu. Jadi yang jelas yang namanya pelayanan ini tidak kaku seperti apa ya, seperti yang kalau misalnya eh, asesmennya A, intervensinya harus A dan wajib A begitu ya. Jadi yang namanya penanganan trauma ini bisa dilakukan dengan berbagai cara atau alternatif yang cenderung lebih menyenangkan dan lebih bisa dibilang masuk gitu ya. Dan ini sudah pernah saya lakukan juga gitu sebelumnya gitu. Namun eh, karena ilmu saya masih belum banyak, jadi ya saya bisa menjelaskannya mungkin lebih simpel saja gitu. Nah, dan itu bisa saya lakukan ke masyarakat yang waktu itu terdampak dan saat itu saya jadi relawan gitu. Jadi memang tidak terdokumentasikan dengan baik begitu. Nah, tapi beberapa metode atau alternatif ini memang ada gitu, baik teorinya maupun implementasinya, dan saya yakin ini juga salah satu cara yang bisa dibilang sebenarnya goalsnya sampai, tapi caranya itu tidak terlihat seperti menjelaskan sesuatu begitu. Nah, misalnya adalah ya tadi ya ketika trauma based inform ini kita bisa lakukan dengan metode yang namanya play therapy gitu. Nah, play therapy ini adalah salah satu metode yang menyenangkan gitu untuk anak-anak. Jadi mereka bisa mengenali terkait bencana, tapi caranya itu bukan dengan cara apa namanya, bukan dengan cara digurui gitu. Jadi anak-anak itu tahu, tapi lewat misalnya ya nyanyian gitu. Dan itu biasanya saya
sesuaikan juga dengan bahasa lokal begitu. Nah, harapannya sih bagaimana cara menerapkan ilmunya ini gitu. Jadi dari teori-teori tersebut, saya berusaha untuk menyederhanakan teori-teori tersebut gitu di bahasa yang lebih mudah dipahami, dan kalau misalnya bisa itu nanti bisa saya buatkan ya misalnya semacam modul gitu. Jadi nanti teman-teman pekerja sosial lain juga bisa menggunakan itu dan bisa mengimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia begitu. Jadi memang salah satu apa ya eh, goal saya yang tadi bilang membuat aplikasi atau website itu tidak hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang merupakan ya tanda kutip korban gitu atau misalnya survivornya, tapi juga edukasinya juga bisa dilakukan oleh teman-teman kolega pekerja sosial lain gitu. Jadi harapannya sih bisa apa ya bisa lebih dimengerti satu, dan yang kedua itu bisa diimplementasikan oleh banyak orang juga. Oke, tapi jika seandainya nanti Anda sudah memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan ilmu Anda, terus nyatanya masyarakat itu tidak paham atau malah tidak menggubris apa yang Anda sampaikan, apakah Anda mencoba cari alternatif lain atau bagaimana? Kalau misalnya disebut secara paham atau tidaknya sih, kalau kalau yang selama ini saya kerjakan gitu, lebih ke mengukur si tingkat perubahan perilakunya. Jadi walaupun misalnya mereka tidak paham bahwa perilaku itu bisa dibilang mengurangi stres dan shock mereka, tapi ketika sudah diobservasi dan masyarakat juga sudah bertindak, memiliki tindakan yang bisa dibilang apa ya, bisa dibilang itu sebenarnya sudah mampu mengurangi stres dan shocknya juga, menurut saya itu adalah salah satu apa ya bukti ketercapaian begitu. Nah, kalau misalkan ini pengalaman saya sebelumnya sih, jadi waktu itu masyarakat eh, di sana enggan pakai masker dan enggan ke dokter dan lebih percaya dukun begitu. Tetapi akhirnya masyarakat tetap mau pakai masker walaupun saya penjelasannya bukan ke arah medis gitu ya. Jadi mungkin pemahaman medisnya, pemahaman tentang kesehatannya tidak tidak tercapai gitu, tapi perilakunya masih tercapai gitu dan mereka masih mau pakai masker dengan dengan alasan kalau dari kami itu kan karena memang wilayahnya berdebu gitu, jadi biar nggak debu, jadi anak-anak masih mau pakai masker begitu. Nah, menurut saya pribadi ketika apa namanya tindakannya itu sudah tercapai, itu juga udah salah satu apa ya salah satu indikator bahwa tujuan tersebut sudah tercapai begitu. Jadi memang yang namanya edukasi itu kan eh, panjang ya dan nggak bisa sekali gitu. Jadi butuh eh, waktu dan pelan-pelan juga gitu. Tapi harapannya sih yang namanya apa namanya perubahan perilakunya tetap bisa gitu, tetap ada dan muncul dari berbagai kegiatan yang mungkin sudah diusahakan sebelumnya. Jadi harapannya Oke, seperti itu sih. siap-siap. Oke, berarti outputnya itu ke perubahan perilaku ya. Betul. Selanjutnya, tadi kan saya mendengar ada mistake terkait instrumen assessment. Nah, Anda kan sebagai orang sosial, adakah batasan Anda dengan dari seorang ahli psikolog nantinya ketika akan memberikan assessment kepada para korban bencana alam ini, ya kan? Apakah ada batasan atau tidak ada batasan? Pertama. Terus yang kedua, apa sih sebenarnya membedakan antara instrumen sebelumnya dengan instrumen akan rencana dilakukan nantinya? Baik. Saya jawab yang kedua dulu ya, perbedaan instrumen. Kalau misalnya di Indonesia, selama ini saya juga sempat bekerja sebagai pekerja sosial. Instrumen yang ada ini masih tanda kutip lebih ke tradisional ya. Jadi instrumen-instrumennya ini masih berupa apa namanya kertas, kuesioner yang diisi satu persatu, terlebih seperti itu gitu. Nah,
perubahan yang ingin dilakukan sih yang pertama ya mendigitalisasi instrumen-instrumen tersebut, dan yang kedua menambahkan instrumennya gitu, misalnya pertanyaannya gitu, ataupun apa namanya, memberikan perspektif yang lebih baru atau berbeda gitu eh, ketika ada yang tadi saya sebutkan ya, mata kuliah trauma based inform, karena di Indonesia ini kan selama saya studi belum pernah ada gitu. Jadi harapannya sih itu jadi instrumen baru juga yang bisa dipelajari oleh pekerja sosial di Indonesia begitu. Nah, terkait batasan dengan psikolog, ini yang belum saya pahami sepenuhnya sejujurnya, karena di Indonesia ini eh, batasan antara apa namanya, profesinya aja belum terlalu terlihat begitu. Jadi saya belum terlalu memahami juga gitu bagaimana batasan antara psikolog dengan pekerja sosial ataupun mungkin dengan psikiater begitu. Tapi harapannya semoga ketika saya studi nanti saya juga bisa memahami gitu ya bagaimana profesi-profesi ini bekerja dan apa ya, mengusahakan satu hal yang sama gitu, karena kan beberapa kliennya mungkin bersinggungan gitu, ataupun beberapa permasalahannya juga mungkin mirip gitu. Jadi harapannya sih ketika saya studi dan ada praktiknya juga gitu kan, jadi di setting-setting tertentu itu saya bisa memahami bahwa ada profesi lain yang bekerja dan perbedaannya itu seperti apa begitu. Oke, oke. Tapi kira-kira kalau di UK sendiri pernah nggak kayak kepoin gitu loh, kayak ada nggak kayak mereka itu semacam ada magang gitu kayak, oh kalau psikolog itu dia tuh lebih ke sini nanti prakteknya, kalau di pekerja sosial itu lebih sering kayak gini, tapi mungkin dari secara substansi mungkin mirip ya, tapi untuk aplikasinya yang beda itu gimana, udah pernah cek belum langsung di UK? Kalau misalnya secara aplikasi, sebenarnya ketika orang atau klien yang mengalami permasalahan mental illness gitu ya, misalnya dan datang ke psikolog, itu kan biasanya yang di terapi hanyalah kliennya saja begitu. Tapi kalau di social work ini kita bisa menggali juga dan mencari tahu gitu, misalnya eh, sasarannya itu siapa aja gitu. Jadi itu bisa dibantu. Misalnya ketika ada kasus eh, anak gitu, kalau misalnya anak trauma akibat kekerasan orang tua, kalau misalnya di apa namanya, psikolog itu kan anaknya diterapi langsung oleh psikolognya gitu. Nah, tetapi kalau yang saya tahu ketika ada pekerja sosial, nah pekerja sosialnya juga berusaha untuk mengintervensi keluarganya gitu dan mencari tahu apakah keluarganya ini eh, apa namanya ya, bisa dibilang mungkin bisa mengasuh anaknya atau tidak gitu, atau misalnya kekerasannya itu dari mana dan bagaimana cara untuk menanggulangi agar anaknya tidak terkena kekerasan yang sama gitu, kasus yang sama, ataukah mungkin bisa direkomendasikan untuk kalau di luar negeri ada ini ya, apa namanya, sosial service yang untuk anak-anak gitu. Jadi anaknya bisa diambil sama pemerintah, terus apa namanya, nanti keluarganya disidang terlebih dahulu. Nah, lebih ke arah itu dan yang saya tahu sih seperti itu. Kalau di kita sepertinya belum lumrah ya hal-hal kayak gitu. Jadi Iya, betul betul. belum terlihat. Iya, aku juga pernah baca sih yang di Jerman itu. Kalau misalnya ada yang anak telantar, itu langsung dijemput. Memang Betul. benar yang kamu bilang itu. Oke. Eh, aku sepakat sih yang kamu bilang. Rata-rata aku suka ya dari jawaban kamu. Kebanyakan ya. Oke, saya mau lanjut. Kira-kira nih, eh misal nih, aku kasih kamu opsi. Misalnya eh, kamu ada deadline, deadline tugas nantinya. Misalnya tugasnya itu dikumpulin minggu depan, ya kan? Tapi di satu sisi besoknya itu kamu ada, sorry, mungkin selisih 4 hari ya, 4 hari, 4 hari 3 hari sebelum apa deadline tugas kamu itu ada eh, kegiatan social worker kamu. Nah, kira-kira cara kamu manajemen waktu itu gimana? Apakah kamu akan menunda dulu eh, salah satu di antaranya itu bagaimana?
Kalau saya ini yang biasa saya terapkan sih waktu kuliah. Jadi ketika ada deadline itu yang pertama saya tidak menunda-nunda deadline-nya. Gitu. Jadi yang pertama saya biasanya melakukan apa ya namanya list dulu gitu, ditulis dulu deadline-nya tugasnya apa saja. Begitu. Jadi biasanya sih saya berusaha untuk mengantisipasi biar nggak numpuk di akhir gitu. Biasanya dikerjakan dulu yang lebih mudah untuk dikerjakan, yang apa namanya yang lebih cepat untuk selesai itu biasanya saya dahulukan terlebih dahulu gitu. Jadi ketika ada deadline mungkin yang tadi disebutkan deadline minggu depan, tapi 4 hari sebelumnya ada pekerjaan ya berarti biasanya sih saya akan menyelesaikan deadline-nya dulu lebih cepat agar nanti pas kegiatannya saya juga nggak deg-degan gitu, nggak was-was dan tidak melakukan pekerjaannya setengah hati gitu karena masih mikirin deadline. Kalau yang biasanya saya lakukan sih seperti itu, Kak. Oke, tapi pernah nggak kayak suatu waktu itu eh, deadline itu banyak banget gitu loh. Itu ada nggak sempat kayak kakak itu kayak, aduh, kayaknya ada satu job ini aku nggak sempat kerjain. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau misalnya pengalaman seperti itu biasanya sih ada, tentu saja ya karena yang namanya pekerjaan itu banyak gitu. Nah, tapi seperti biasa dikomunikasikan terlebih dahulu. Kalau misalnya sekarang kan saya juga punya atasan gitu. Ketika ada seperti saat ini gitu ya, saya kan ada beberapa kegiatan kayak ikut apa namanya webinar ataupun ikut hal-hal seperti itu gitu. Kayak pengen sih ikut itu, tapi ada kegiatan lain. Biasanya saya koordinasikan terlebih dahulu begitu. Kalau misalnya memang bisa didelegasikan, tapi kalau misalnya enggak, saya nyari jalan tengahnya juga gitu, sambil berkoordinasi kira-kira enaknya gimana gitu. Tapi diusahakan, biasanya selalu diusahakan agar pekerjaan ini tidak, apa ya, saya nggak nunda pekerjaannya gitu dan tidak merugikan orang lain juga, walaupun saya mengikuti kegiatan lain di luar pekerjaan tersebut. Oke. Eh, Kira-kira apa yang menjadi hal tersulit yang pernah kamu lewati selama seumur hidup kamu? Hal tersulit yang pernah saya apa ya lewati waktu SMA sebenarnya itu kan orang tua saya pisah. Nah, ketika orang tua saya pisah itu kami sedang bangkrut. Jadi itu double-double gitu ya. Orang tua saya pisah, terus kami juga sedang bangkrut. Jadi sebenarnya melewati masa SMA itu cukup-cukup sulit banget buat saya karena apa ya saat itu tuh ketika teman-teman saya masih bisa main, masih bisa apa ya namanya jalan-jalan, terutama saya kan dulu sekolah di Kota Bandung ya, jadi sekolah sama mall itu deket banget, jadi apa orang-orang suka main gitu. Nah, saya termasuk yang agak sulit gitu untuk melakukan hal itu. Buat saya itu adalah masa yang paling berat gitu, tapi eh, beruntungnya saat itu saya punya orang tua yang sangat apa ya suportif dan kayak hanya menyuruh saya untuk fokus belajar gitu. Jadi saat itu saya benar-benar fokus belajar gitu, walaupun karena ada kesulitan ekonomi ya, jadi nunggak-nunggak juga gitu bayar SPP gitu. Tapi ya akhirnya sih sudah terlewati gitu masa-masa itu dan dilewati dengan apa ya? Kalau sekarang jadinya udah nggak kerasa gitu. Dulu tuh ternyata sesulit itu begitu. Tapi bagaimana penyelesaiannya saat itu? Ya, saat itu karena beruntungnya karena fokus juga untuk belajar, akhirnya waktu SMA sempat dapat yang namanya apa ya beasiswa berupa dana hibah juga gitu yang akhirnya bisa disalurkan untuk ke apa namanya untuk bayar SPP dan waktu itu saya mengorbankan uang ini juga apa uang studi tour juga untuk melunasi SPP. Jadi yang penting sekolah saya beres sih saat itu mikirnya. Jadi berat memang, tapi sudah terlewati dan sudah cukup lama juga kayaknya. Karena dari 2011 itu. Berarti mungkin 10 tahunan gitu. Karena saya lulusnya di 2014 waktu SMA itu. Oke, berarti kamu sudah cukup survive ya untuk pernah melewati masa-masa tersulit yang ada dalam hidup kamu. Tapi kira-kira pastikan setiap orang kan pasti punya hal-hal yang dikhawatirkan di masa depan karena sudah punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Kira-kira ada nggak yang kamu khawatirkan ke depan? Sebenarnya yang paling saya khawatirkan itu diri saya sendiri. Karena
kadang orangnya banyak mikir gitu. Saya tuh kadang terlalu banyak berpikir gitu, kayak belum juga kejadian tapi udah banyak dipikirin gitu. Nah, hal tersebut tentu saja sangat mengganggu, sangat-sangat mengganggu, tapi kembali lagi gitu ya, karena saya juga belajar tentang social work, jadi saya bisa dibilang kayak berobat jalan juga gitu. Saya juga, oh ternyata ada caranya nih seperti ini gitu. Jadi akhirnya saya juga menggunakan metode-metode itu gitu, dari yang saya nyobain cognitive restructuring gitu, terus saya juga untuk mencoba untuk lebih rileks gitu, dan eh, saya juga apa ya, sempat diajarkan untuk mengapresiasi setiap milestones yang ada gitu. Jadi lebih apresiatif terhadap diri sendiri dan juga lebih menerima diri saya sendiri gitu. Walaupun apa ya, sejujurnya hal-hal itu apa, pikiran-pikirannya itu tetap masih ada. Itu nggak, kalau saya bilang dihilangkan atau tidak ada itu saya nggak munafik lah, itu memang masih ada terkadang gitu, tapi eh, saya tuh lebih kayak apa ya, tanda kutip menikmati hidup aja dan menerima apa yang sudah terjadi saat ini gitu, dan menikmati segala proses yang ada gitu, termasuk seperti menghargai momen-momen yang mungkin nggak terjadi pada orang lain gitu. Jadi akhirnya bisa lebih rileks lagi dan lebih apa ya, lebih lebih lega lagi gitu dalam berpikir gitu. Jadi nggak semua hal harus dipikirkan lah, lebih ke arah seperti itu Kak. Oke. Tapi pernah nggak kamu kepikiran dari masalah yang kamu sudah lewati, hal-hal yang kamu khawatirkan itu, pernah nggak kayak terbesit di pikiran kamu, kenapa hidup saya tuh seperti ini? Kok nggak sama seperti orang lain yang hidupnya lebih baik dari saya? Kira-kira eh, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan jika terjadi kondisi seperti itu? Eh, Sebelumnya sudah pernah terjadi sebenarnya ya, karena memang yang namanya manusia mungkin ada ya ketika masanya kita ngerasa bahwa mengapa hal ini terjadi gitu pada diri saya gitu. Nah, waktu itu sih yang saya lakukan lebih ke berdoa, berdoa aja, dan meminta gitu, meminta kepada Tuhan bahwa kayak sedikitnya sih waktu itu ya yang saya lakukan, kayak berdoa kayak, "Ya Tuhan, nawar gitu ya Tuhan, ini kan udah daftar berapa kali, bolehlah ya Tuhan, boleh nggak agar apa, biar lolos gitu misalnya di tahapan ini gitu." Ya lebih ke mendekatkan diri aja dengan Tuhan, dan kadang berkomunikasi juga sama teman-teman lain yang mungkin tidak mengetahui permasalahan saya gitu. Jadi setidaknya bisa sedikit lupa gitu, dan apa namanya, memorinya juga ketumpuk sama hal-hal yang baik juga. Lebih ke dua kegiatan itu sih kalau yang ketika apa namanya, ketika pemikiran itu muncul ya. Gitu. Oke, jadi pertanyaan dari saya, kenapa sih sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil LPDP sebagai langkah Anda untuk menggapai mimpi Anda? Memang memang nggak ada beasiswa lain ya di luar negeri sana, atau mungkin ya Anda bisa kerja dulu baru bisa mewujudkan mimpi Anda. Kenapa sih harus dengan LPDP? Yang pertama itu LPDP ini adalah beasiswa yang sudah saya sebutkan ya, paket lengkap banget gitu, karena ketika kita mendapatkan beasiswanya kita itu bisa langsung fokus untuk studinya gitu. Dan kedua, bantuan-bantuannya LPDP ini juga sangat bermanfaat menurut saya gitu, sehingga beasiswa ini tuh bisa dibilang ya sangat-sangat layak untuk dicoba gitu. Dan kenapa tidak mendaftarkan ke beasiswa luar negeri gitu atau yang lain, karena saya memang sesuai dengan cita-cita ingin jadi praktisi, menjadi social work. Jadi saya melihat juga jurusan-jurusan yang dibuka begitu. Nah, beberapa beasiswa lainnya seperti misalnya Australian Awards itu saya lihat tidak ada jurusan yang spesifik ke arah social work, dan prioritasnya memang bukan social work juga gitu. Jadi saya lebih memilih untuk mendaftarkan LPDP dan fokus untuk mendapatkan beasiswa yang jurusannya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, cukup dari saya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum diakhiri? Kalau dari saya cukup Kak. Oke, yang disampaikan?
Ya baik, kalau sedikit yang ingin disampaikan dari saya, yang pertama ya, terima kasih banyak juga nih atas kesempatannya. Sejujurnya ini adalah wawancara yang paling insightful buat saya, gitu. Dan yang kedua, ini di luar wawancara sih Kak. Aku berharap kakak-kakak semua di sini sehat semua ya. Amin, amin. Oke, mungkin silakan Mas Fahmi sama Mas Ogi. Oke, gimana Mbak Maili perasaannya? Deg-degan banget Kak. Ini wawancara yang keberapa? Atau sebelumnya udah pernah wawancara? Kalau tahap tahun ini wawancara yang pertama. Nah, tapi tahun Sama. lalu tuh aku pernah wawancara satu Kak. Sebenarnya aku lolos wawancara Kak tahun lalu. Dan pengalamannya itu sangat-sangat buruk, jujur. Karena pertanyaannya itu agak Di luar nalar. bener Kak. Jadi pertanyaan pertama itu kan awalnya aku pikir ini ya apa? Awalnya aku pikir tuh kayak mungkin perkenalan diri ataupun soal studi ataupun pekerjaan, tapi waktu itu pertanyaannya kayak kenapa gaji kamu beda-beda gitu. Kenapa posisi kamu beda-beda gitu dan kalau saat itu ya jujur sih Kak ini belum terjawab juga. Aku tuh ada dilema Kak antara jadi misalnya waktu itu interviewernya bilang kayak kenapa kamu kerjanya kayak gini? Kenapa kamu nggak kerja aja di panti asuhan gitu. Hmm, Nah, sedangkan sebenarnya kan profesi pekerja sosial itu di panti asuhan sekarang kayaknya belum ada juga gitu Kak di Indonesia. Profesinya ya, gitu. Tapi kan interviewernya tuh masih menganggap bahwa pekerjaan panti asuhan pekerja sosial gitu atau mungkin pekerjaan apa ya? em, apa tempat rehab pekerja sosial padahal profesinya beda. Nah, itu dilema. Jadi aku tuh satu sisi nggak bisa menggurui interviewer, tapi satu sisi bingung juga untuk menjelaskannya kayak gitu sih Kak. Gitu. Itu yang paling concern aku. Jadi sejujurnya tuh eh, takut banget, takut banget buat interview lagi gitu. Gitu cuman ya alhamdulillahnya ini ya dari Kak Ogi, Kak Rahmat sama Mbak Erwin juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bikin aku untuk cukup santai dalam menjawab gitu sih Kak. Jadi ini terima kasih banyak-banyak banget. Iya benar, ini disampaikan oleh Kak Maili. Sebenarnya ketika Kak Maili wawancara nantinya itu belum pasti juga panelisnya itu dari bidang keilmuan kakak gitu. Siapa tahu di bidang kedokteran kesehatan, siapa tahu dari bidang matematika, kita nggak tahu dari bidang apa. Yang pastinya Kak Maili itu ketika menjawab pertanyaan atau menyampaikan suatu pernyataan itu eh, buatlah dengan bahasa yang mudah dimengerti aja gitu. Karena kalau dia nggak ngerti, pasti akan susah juga sih untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Terus di sini ada beberapa masukan untuk Kak Maili. Apalagi kalau Kak Maili kan sebentar lagi mau ujian ya. Tanggal berapa kemarin kalau nggak salah? Tanggal 8 Kak. Tanggal 8 Mei ya. Jadi bentar lagi ada 7 hari lagi untuk ujian. Jadi ini dari kami ada beberapa masukan, baik dari saya, dari Mas Ogi dan Dokter Erwin nantinya ada masukan juga yang bisa Kak Maili jadikan sebagai perbaikan supaya nanti ketika wawancara aslinya jadi lebih oke, jadi lebih percaya diri. Yang pertama, kalau dari saya itu kontaknya Kak, tatapan mata itu lebih kayak lihat ke bawah gitu ya tadi ya. Iya, sambil ini Kak, aku tuh kadang kalau ada pertanyaan aku tulis gitu Kak. Oh, nggak boleh kalau di Oke, wawancara oke, asli oke. nggak boleh kayak gitu. Oke. Jadi itu kalau secara etikanya Kak Maili itu tidak menghargai Oh, pewawancaranya gitu. Jadi yang kalau yang baik itu Kak Maili tataplah mata pewawancaranya, nggak apa ditetap aja gitu. tapi kalau online gini lihat ke Ya kamera lihat lagi atau lihatnya ke lihat itu, ke mending layar? lihat ke atas di apa namanya itu. Kalau tadi kan kakak lihat ke bawah banget ya kayak membaca gitu-gitu. Itu nggak boleh kak. Soalnya ini Jadi kamera lihat, atasan sih Kak, jadi emang kayak ke bawah gitu. oh gitu ya. Jadi Nanti aku lebih baik coba betulin. posisinya tegak, lihatnya ke layarnya aja Oke, langsung siap. gitu ya. Biar lebih karena itu kesan pertama kesan juga sih kak ketika kesannya udah nggak baik nanti sebenarnya panelis itu mood-moodan juga kak Meli. Jadi kalau udah nggak mood pasti gimana sih? Apalagi dia itu wawancaranya dalam 1 hari itu bisa
10, bisa 8 orang yang diwawancarain ketika dia tuh nggak mood dengan hal begitu akan berdampak juga sama Kak Meli. Jadi sebisa mungkin kesannya tolong di apa namanya dibagusin etikanya, cara cara tatapnya gitu, ditatap aja lah ya nggak apa kamu Kak Meli itu lebih natap pewawancaranya aja langsung daripada lihat ke bawah itu kayak nggak sopan banget gitu ya. Itu terganggu banget sih kalau menurut aku. Jadi seolah-olah Kak Meli itu ada contekan yang dibaca gitu. Walaupun siapa tahu nggak ada contekan, tapi kayak kalau lihat ke bawah tuh seperti ada contekan nanti, gitu ya. Terus dari plusnya juga banyak sih dari Kak Maili, udah bisa enjoy, udah bisa santai dalam menjawab pertanyaan. Itu udah plusnya banget sih kalau menurut aku udah Kak Maili itu udah enjoy, udah santai dalam mengutarakan setiap jawaban-jawaban yang yang akan disampaikan. Terus kalau dari akademik yang lainnya, menurut aku Kak Ma ini masih kurang nih dalam kesiapan kesiapan untuk diterima di kampusnya. Nggak apa-apa Kak Maili email aja dosennya, kayak walaupun nanti gimana nanti ke depannya, setidaknya Kak Maili itu udah usaha nih untuk email dosennya, walaupun nggak dibalas juga nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya di website kampus itu kan terbuka ya. Oh ini dosen ini emailnya gini gini gini. Boleh nggak apa-apa di email aja. Itu ibaratnya itu Kak Maili itu udah ada usaha untuk apa tuh usaha untuk menghubungi promotornya gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk Kak Maili itu udah siap untuk kuliah gitu. Kesiapan kuliahnya udah oke karena salah satu apa nama instrumen penilaian dalam LPDP itu adalah kesiapan kuliah gitu. Apalagi kan Kak Meli belum dapat LOE ya. Jadi bentuk-bentuk usaha-usaha yang kami lakukan salah satunya bisa menghubungi promotor walaupun gak dibalas juga nggak apa-apa. Penting udah menghubungi itu ya. Terus nah, tadi kalau kakak ketika menjelaskan risetnya juga yang aku tangkap tadi itu masih belum spesifik ya. Betul. Nah, nah, pihak panelis itu nggak mau tahu Kak. Jadi Oke. ketika kakak diwawancara itu dalam artian udah ready banget nih, udah ready banget ini risetnya tentang apa, nggak boleh kakak menjawab. Tapi ini belum spesifik loh Pak, nanti akan berganti lagi. Nggak boleh kayak gitu jawabannya. Yang intinya ketika kita wawancara pada sesi wawancara itu Kak Maili itu udah ready banget dengan jawabannya. Saya diri aja sampaikan, jangan kayak takut-takut. Kalau takut-takut itu kelihatan kakak nggak menguasai gitu. Jadi percaya diri, oh ya riset saya tentang ini gitu. Ketika kita menyampaikannya dengan percaya diri, pasti panelisnya itu akan menangkap kalau kakak itu udah siap gitu, udah ready banget gitu. Tapi ketika kakak, oh ini belum mesti akan berganti nanti, jangan kayak gitu jawabannya. Kalau menurut aku lebih percaya diri jawabannya, disampaikan aja yang udah apa namanya ditulis, walaupun nanti pada akhirnya akan berganti riset itu juga nggak apa-apa. Yang penting ketika wawancara Kak Maili itu udah ready dengan risetnya gitu ya. Terus itu tadi setiap menjelaskan hal-hal yang telah kakak lakukan, kakak pernah buka Instagram LPDP nggak? Ada Kak. Ada ya. Hmm. Itu kalau nggak salah ada metode STAR. Pernah baca Oh nggak ya, metode STAR? Nah, ya, itu ya, ya. setiap menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan, boleh dijelaskan pakai metode STAR. Nah, itu udah di-spill langsung tuh sama pihak PDP cara menjelaskan yang baik. Nah, itu harus kakak jelaskan juga dengan metode STAR dengan biar lebih tertata, biar lebih jelas, dan hasilnya juga lebih terukur. Itu ya. Eh, terus di awal-awal udah semangat, tapi ada beberapa part kakak tuh kayak kurang semangat gitu. Mungkin karena itu kali ya, karena nggak tahu atau gimana nggak tahu juga. Tapi kalau menurut aku, selama proses wawancara kakak nggak apa-apa semangat aja, senyum aja. Apalagi kakak udah terbiasa bertemu dengan banyak orang, itu justru kakak bawain aja seperti itu, enjoy aja gitu, enjoy. Jangan tiba-tiba loyo gitu, walaupun kita nggak tahu kayak masih tenang, tegap gitu ya. Terus Itu palingan nggak itu. nggak tahu jawabannya aku Kak, aku bingung. Oh, nggak tahu ya. Jadi kelihatan banget kagoknya tadi Kak gitu. Oh, oke oke. Eh, jadi Siap. walaupun kita nggak tahu nggak apa-apa menghirup nafas dulu beberapa detik, tapi dicoba tenang aja. Jadi kayak kelihatan banget gapnya tadi kulihat tadi. Iya Ya. iya.
Palingan itu sih Kak masukan dari aku. Tapi percayalah Kak Meli, apa yang kita sampaikan semua itu, baik dari Dokter Erwin, baik dari Mas Ogi, itu kita mau yang terbaik bagi Kak Meli. Ambil baiknya aja, buang buruknya. Jangan sampai tiba-tiba tadi ada mungkin perkataan yang tidak baik, itu dibuang aja. Tapi itu semata-mata hanya ingin yang terbaik buat Kak Meli gitu. Karena pada wawancara aslinya itu kita nggak tahu juga Kak, siapa tahu dosennya emang jutek, siapa tahu pewawancaranya itu emang kayak nggak mood, nggak tertarik sama kita, gimana Kak Meli itu harus siap mental terhadap kondisi-kondisi yang akan ada di lapangan nanti. Ya, kalau dari aku cukup, silakan Mas Ogi untuk tambahan. Dari aku dulu ya. Sedikit dari saya tadi, kalau untuk jawaban personal, ditanya tentang personal, saya yakin Mbak Maili sudah siap untuk menjawabnya karena tadi saya melihat runtutan jawabannya juga, kemudian pertanyaan yang saya tanyakan selalu siap dengan jawaban yang disampaikan. Yang paling urgent itu di bagian akademiknya itu aja sih yang diperdalam lagi, kemudian kontribusinya sama penekanan rencana jangka panjang. Kemudian kalau yang untuk LPDP itu cuman konsistensi jawaban kita dari yang pertama kemudian yang terakhir. Dan nanti di sepanjang sesi wawancara kita akan merasakan kok ada pertanyaan yang hampir sama lagi gitu. Jadi mungkin itu menguji konsisten jawaban kita, apakah kita komitmen dengan jawaban kita yang awalnya, kemudian ditanyakan lagi di wawancara selanjutnya. Kemudian untuk rencana kontribusi sama rencana apa, komitmen kembali ke Indonesia itu lebih ditekankan karena ditekankan pada bagian bidangnya Kak Maili nanti. Sekian itu aja sih dari tambahan dari saya, nanti kalau ada lagi di sesi tanya jawab. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ogi. Oke, thank you Mas Ogi. Dokter Erwin, silakan kalau ada feedbacknya. Aku izin off cam ya, maaf teman-teman. Tadi untuk Kameli udah overall bagus banget sih. Kameli makan apa sih? Kok keren banget. Aku Belum sampai sarapan Kak. berkaca-kaca loh tadi terakhir. Beneran deh. Aduh. Tapi eh, kalau aku lihat sih sebenarnya secara mental, secara psikologis itu Kak Meli udah cukup siap ya. Terus juga dari penyampainya udah cukup lugas dan kayak untuk penyampainya itu sederhana, simple, logis banget. Jadi kayak aku pun yang bukan sebidang dengan kakak itu paham gitu. Enak banget penjelasan. Jadi kayak aku ngerti, oh ternyata ada seperti ini, seperti ini. Nah mungkin jadi PR itu ketika tentang UK itu kayaknya mesti banyak digali lagi ya menurutku ya. Kak Mauli sepakat nggak? Sepakat Kak. Ya soalnya kayak kelihatan tadi kan masih banyak ya pengalaman pribadi yang disampaikan. Gak apa-apa, is okay. Misalnya kan nanti pada saat sebelum wawancara real, kalau masih ada waktu, coba gali lagi deh. Kira-kira di UK itu misalnya proyek sosial itu seperti apa. Terus kayak mereka sudah lakukan apa saja sih kegiatan-kegiatannya mereka. Jadi kayak sesimpel kayak kalau di Indonesia kan ada kan pasti kan masing-masing komunitas kan. Nah, kepoin di sana ada komunitas apa ya atau kayak program atau proyek sosial apa ya yang sudah dilakukan di kampus ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka belum pernah melakukan penelitian ya setidaknya kakak bisa melihat track recordnya gitu loh. Bisa dibandingkan kan dengan yang ada di Indonesia. Itu sih menurutku kayak bisa jadi pertimbangan buat interviewer. Oh ternyata si Kamoli udah kepoin udah sejauh itu loh, udah tahu loh kegiatannya ini dan ternyata eh, hasilnya itu cukup positif. Banyak masyarakat yang antusias di sana dan untuk pengalaman saya sendiri itu apa ya cukup berhasil juga bahwa sebelumnya itu dari masyarakat yang meskipun ada yang belum paham mungkin secara medis belum tahu paham tapi dengan yang ilmu saya terapkan ini secara melalui perilaku sosial itu mereka ada perubahan mereka bisa menerapkan itu sih kayak menurutku menjadi PR ya, PR buat kakak yang untuk UK itu mesti cari riset lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya soal ilmunya. Ilmu
diterapkan memang lebih mudah ya. Tapi kalau untuk tingkah laku, perilaku, kegiatan itu susah loh. Jadi kayak mesti jadi benar-benar PR buat Kak Mauli itu. Karena setiap negara kan pasti kan punya karakter, kultur dan beda-beda. Jadi kayak mesti benar-benar di cross check gitu, loh, dipastikan. Kira-kira ilmu saya ini, metode saya nanti itu yang saya sudah pelajari ini bisa diterapkan nggak ya? Di negara mana sih yang sudah pernah diterapkan? Misalnya apakah ataukah mungkin pernah ada yang kayak semacam mahasiswa yang di sana sudah pernah pertukaran pelajar, melakukan penelitian di sini. Oh, ada loh dampaknya. Mungkin di negara-negara yang mirip seperti Indonesia mungkin, nah itu bisa jadi pertimbangan juga. Oh, kan yang mirip-mirip kayak negara berkembang kan udah pernah nih diterapin nih metode ini oleh apa Profesor A di sana. Ternyata hasilnya cukup signifikan loh, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu kayak menurutku kakak itu bisa apa ya bandingkan kayak studi banding lah gitu loh kayak dengan yang sudah dilakukan sebelumnya sama eh, apa ya sebenarnya gini kalau untuk instrumen itu saya nggak tahu paham juga ya cuma kalau dari pengalaman kan biasanya kan kalau instrumen kuesioner itu kan kayak ada pengetahuan sikap dan perilaku yang untuk variabelnya. Nah, ap- maksudnya apakah nanti untuk eh, apa penelitiannya itu apa atau kayak instrumennya itu memang hanya untuk melihat perilaku saja ya? Karena kalau yang dari disampaikan kan kayaknya Kak Mauli nggak terlalu fokus ke pengetahuan ya, atau tetap mungkin ke depannya tetap menggunakan tiga komponen ini atau bagaimana Kak? Itu belum terlalu banyak digali, Kak. Nanti aku cari lagi ya, Kak. Iya, soalnya kalau di aku itu biasanya kalau melihat adanya perubahan atau tidak, itu bukan cuma perilaku biasanya, tapi kayak ada pengetahuan sama sikap. Itu kan kayak eh, indikator yang saling terkait satu sama lain. Jadi kayak nggak bisa terlepas hanya perilaku saja, tapi selain perilaku pasti kan didukung sama pengetahuan. Betul. Biasanya seperti itu. Jadi kayak ada ibarat kayak gini, ada masyarakat tahu bahwa merokok itu dilarang, tapi tapi banyak juga yang tidak sadar. Tidak sadar adalah dia sudah tahu itu salah, tapi dia masih melakukan. Berarti kan secara perilaku kan masih belum sadar kan, tapi secara pengetahuan ada. Itu kan yang misalnya jadi pertimbangan. Nah, siapa tahu nanti ditanyakan ya soal lebih dalam soal itu, mungkin sebaiknya dicoba digali lebih dalam lagi soal instrumennya. Siapa tahu mungkin ada ahlinya langsung yang paham terkait metodologinya, itu bisa Mbak Mauli udah cari tahu nih sebelum real wawancaranya. Siap, Kak. Tapi uh, uh, sama ini bentuk konkret dari apa untuk aplikasinya saya sebenarnya jujur kurang begitu ini dapat kan tadi kan kayak pakai digital ya. Betul. Maksudnya itu digital ini apakah nanti ada semacam aplikasi gitu dibuat terus kayak nanti paham nggak yang kayak kalau aku pernah download yang di aplikasi itu kayak kayak ada kayak assessment gitu loh kayak eh, kamu kamu orangnya bagaimana paham nggak kalau kita mau tes MBTI kayak gitu Iya, jadi kan kayak apa ya? Apakah bentuknya seperti itu yang digital itu atau berbeda konsepnya? Jadi kayak aku belum nemu perbedaan spesifiknya gitu loh antara eh, yang mau kakak terapkan secara digitalnya itu dengan yang digital sebelumnya. Jadi kayak nggak apa-apa kakak sebutkan bahwa digital ini akan lebih memudahkan dalam assessment. Tapi yang membedakan digital yang kakak buat sama yang lainnya itu apa? Ada nggak perbedaannya gitu? Mungkin ya yang sebelumnya kan cuma pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti itu akan ada apa ya? Dikasih contoh atau kayak apa ya kayak video atau apa gitu. Ya, saya nggak tahu sih bagaimana metode yang membedakan gitu loh. Tapi intinya harus ada kayak inovasi gitu loh. Inovasinya itu penting juga kalau dalam riset. Jadi kayak benar-benar kayak membandingkan antara metode yang kakak ingin terapkan atau kontribusi yang ingin kakak lakukan dengan sudah ada sebelumnya. Jadi kayak biar ada interview itu kayak nggak gitu loh. Oh ternyata inovasinya ini tuh. Aku belum dapatnya itu tadi. oke, Kak. Menurut kamu Molly gimana? Ya, memang pertanyaan itu juga
karena tidak terbayang sebelumnya. Jadi aku masih banyak ngawang-ngawang Kak. Tapi memang apa ya, nanti harusnya sih aku persiapkan lebih apa namanya, lebih detail lagi, dan sama kayak kata Kak Rahmat tadi ya, pokoknya pede aja ngejawabnya gitu ya. Yang penting pede aja ngejawabnya, tapi udah tergambarkan dengan baik gitu. Itu Benar, masih aku sepakat. ya, masih aku masih sangat kekurangan sih di situ Kak. Oke, siap-siap. Tapi kalau soal psikologi aman sih. Aku kayak udah ACC. Cuma yang PDP mungkin mungkin sedikit ditambahkan ya. Jadi kayak ada networking, terus jadi kayak kalau ditanya kenapa pilih LPDP, jadi semua keunggulan-keunggulan dari LPDP itu disebutin. Entah dari benefit networkingnya kah, apakah misalnya nantinya sebelum pulih studi nanti ketika akan keterima itu akan banyak bekal yang akan diberikan oleh PDP kepada kita. Jadi kayak sebutkan semua atau kayak misalnya ini merupakan beasiswa yang prestisius dan lain sebagainya. Jadi kayak benar-benar saya eh, saya sangat saya bangga atau kayak saya bisa jika saya bisa berkesempatan bergabung menjadi keluarga besar PDP karena sejujurnya untuk apa ya pengalaman-pengalaman saya ini saya berencana akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman awardee lainnya. Jadi kayak kakak ini jangan kayak kesannya kayak kerja sendiri. Kalau bisa kayak kolaborasi entah dengan teman-teman awardee-nya kah atau dengan teman-teman dari jurusan lain. Jadi kayak kakak ini bukan hanya memenuhi syarat dari sisi keilmuannya atau psikologisnya, tapi kayak memenuhi syarat juga dari sisi kriteria apakah sudah memenuhi kriteria LPDP atau enggak. Jadi kayak salah satunya itu sinergitas. Itu sih. Jadi kayak jangan kelihatan kerja sendiri. Jadi kayak usahakan tampilkan bahwa saya tidak bekerja sendiri, tapi saya bergandeng dengan teman-teman saya. Karena eh, apa ya, hasil yang akan diberikan dampaknya kepada orang lain itu akan lebih besar jika saya bersama-sama dengan orang lain ketimbang saya sendiri. Itu. Apalagi kan kakak punya komunitas kan, ya itu kayak atau punya apa social worker kan ada komunitasnya juga kan, Ada Kak Kak, Mauli kan. Ah, ada. itu bisa disebutin tuh. Jadi kayak sisi apa sinergitasnya dapat. Ya mungkin kalau ada profesionalisme ini nanti di pertanyaan lain yang mendukung, misalnya kamu pernah telat nggak sebelumnya? Nah, bisa diceritakan kalau memang pernah telat apa yang dilakukan, ya kan? Ketika misalnya mengerjakan deadline, tadi kan udah ada tuh disebutin sudah ada saya punya deadline banyak, tapi tetap saya berusaha untuk menyelesaikannya tepat waktu. Itu kan udah profesionalisme sih menurutku. Jadi kayak tidak mesti gamblang disebutkan apa nilai-nilai PDP. Oh, nilai PDP itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nilai-nilai PDP itu akan tercermin dari perilaku kita, tingkah laku kita, dan dari jawaban-jawaban yang kita lontarkan. Itu udah kelihatan. Apakah kita komitmen, apakah kita serius dengan bidang kita, prodi kita. Itu sih. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Eh, sepertinya cukup sih, karena udah sudah sangat banyak sekali ya. Jadi apa namanya, catatannya dan insightful banget. Jadi kayaknya infonya udah terlalu banyak juga nih, saking banyaknya feedback feedback baiknya. Jadi makasih banyak. Siap. Oke. Dokter Erwin masih ada? Aku udah cukup. Ya, ya, thank you ya dok. Oke, sebelum terakhir bagi teman-teman yang ada di room ini, kalau ada yang mau ditambahkan buat Kak Maili, silahkan. Boleh di raise hand atau di kolom chat. Nggak ada ya kayaknya ya. Udah banyak ya, udah cukup banget nih. Oh ya, boleh silakan Kak Lutfi, boleh bertanya langsung atau di kolom chat ya. Sembari Kak, kita nunggu Kak Lutfa, Kak Maili gimana? Udah, udah dapat nih catatannya atau gimana?
Banyak, banyak banget Kak yang jadi catatan sih. Banyak banget Karena ya. kan, ya. Oh iya Kak, paling ini nih aku mau tanya. Kalau misalnya aku nggak tahu jawabannya gitu kan, terus eh, Aha. kadang kalau aku pribadi tuh jadinya kayak kepanjangan gitu ngejawabnya Kak. Nah, Oke, sarannya gimana Kak? kalau menurut aku, ketika kakak nggak tahu nih jawabannya, nggak apa-apa. Sekarang tarik nafas dulu beberapa detik, nggak apa-apa. Coba maksimalin aja jawabannya yang sepengetahuan kakak, tapi jawabannya tuh nggak itu benar, maksudnya tuh nggak diada-adain jawabannya gitu. Karena kan salah satu kita juga lihat nilai integritasnya, nilai kejujuran juga dilihat kan. Jadi ketika udah kakak maksimal, yang kakak tahu kakak jawab, dan ketika kakak nggak tahu lagi jawaban, kakak jujur aja. Nah, setelah wawancara ini, saya akan mencari tahu lebih jauh mengenai pertanyaannya. Gitu. Karena kan kalau kita jawab asal-asalan, ternyata itu nggak benar, apalagi yang berhubungan dengan akademik, itu bisa dicek, itu balik lagi ke diri kita, ke kita juga nanti, jadi bumerang juga nanti. Jadi nanti kita kena juga di nilai kejujurannya. Karena kita jawabnya nggak sesuai dengan yang ada gitu. Jadi boleh dijawab semaksimal mungkin yang sepengetahuan kakak Maindi. Tapi ketika tidak tahu banget, boleh nanti jujur aja. Akan dicari tahu lebih lanjut setelah wawancara ini. Paling itu aja. Yes, ya. Makasih banyak Kak. Iya, ini gitu ya Kak Maindi. Intinya Kak Meli harus baca-baca lagi, terus pelajari lagi di kampusnya gimana. Karena kalau yang luar negeri itu pasti akan ditanya itu lebih ke kampus juga sih Kak. Karena kakak belum ada LOE, kecuali kakak udah ada LOE, itu dia udah apa ibaratnya, oh ini udah aman nih anaknya. Tapi kalau belum ada LOE pasti bakal lebih diulik sih gimana, apakah bisa beradaptasi nanti di kampusnya, ataukah apakah bisa dia diterima atau enggak nanti di kampusnya. Jadi kalau kakak belum ada LOE, kakak sebisa mungkin mencari banyak-banyak informasi tentang kampus tersebut, mulai dari gimana syarat keterimanya, terus di gimana nanti lulusnya, apa aja syarat yang harus dilakukan, terus gimana keilmuannya itu apa aja, terus SKS yang harus ditempuh gimana. Pokoknya kakak harus cari banyak informasi-informasi, kakak harus gali tentang kampus tujuan kakak, karena kakak belum LOE, gitu ya. Ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terus yang terpenting percaya diri juga ya, menyampaikan ketika kita percaya diri, pasti yang akan menerima juga percaya juga, gitu ya Kak. Kalau kita nggak percaya diri, pasti orang yang menerima juga benar juga nih kata ya. Saya ini ada pertanyaan Dokter Erwin dan Mas Ogi. Silahkan dicek kolom chat ya. Itu ada pertanyaan dari Kak Lutfah. Saya kan mau jadi guru, terus kalau besok ditanya kenapa nggak PPG aja, kenapa harus S2, apakah kakak-kakak semua ada tips buat jawabannya? Dari kemarin saya ikut mukap, masih bingung mencari jawabannya paling kuat. Kebetulan saya sekarang guru honorer yang pengen jadi guru yang lebih profesional, ingin membuat bahan ajar pembelajaran sejarah yang ilmunya bisa saya perdalam ketika S2. Semoga kakak-kakak berkenan membantu. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya, ketika ditanya kenapa kakak nggak ikut PPG aja, kenapa harus S2, bilang lagi, balik lagi ke itu kakak, kontribusi kakak kan nanti pengen jadi guru honorer nih. Tapi untuk mencapai kontribusi tersebut, ada nih hal-hal yang harus didapatkan ketika S2 gitu. Jadi ada mungkin beberapa mata kuliah itu yang hanya didapatkan ketika Kak Lutfah itu mengambil S2. Misalnya kakak jabarkan di mata kuliah ini yang itu hanya didapatkan ketika S2 aja, di PPG nggak bisa didapatkan. Paling itu aja sih kalau menurut aku. Kalau menurut Dokter Erwin dan Mas Ogi ada tambahan nggak? Mas Ogi dulu, Oh, soalnya Mas beliau Ogi. yang mau jadi guru. Oh iya, silakan Mas Ogi ditambah. Oh iya, sepakat yang pertama disampaikan Kak Fahmi tadi bahwa di S2 dan PPG ada beberapa mata kuliah yang kita tidak dapat di PPG-nya. Kemudian yang berikut, untuk S2 di bagian penelitian akan sangat berbeda dengan yang di PPG. Nah, mungkin itu bisa disampaikan menjadi salah satu alasan ketika saya akan melanjutkan di S2, saya akan bertemu dengan bidang penelitian ini yang mana nanti akan membahas tentang, misalnya tadi Masnya mau meneliti lebih dalam tentang inovasi bahan ajar. Nah, di
ketika saya melanjutkan S2 nanti di sana ada bidang penelitian inovasi pembelajaran di mana akan mempelajari untuk mengembangkan media-media pembelajaran atau bahan-bahan ajar yang nantinya akan bisa diterapkan ketika menjadi seorang guru yang profesional. Itu sih. Terus kembali lagi dengan tujuan awal yang di esainya juga. Tujuan akhirnya mau jadi apa? Itu ya, Kak Lutfah. Ya, sebenarnya benar kata Mas Ogi. Jadi balik lagi ke rencana kontribusi yang telah kakak tuangkan di esainya. Karena di esainya itu kan kakak mau jadi guru yang lebih profesional. Nah, untuk kakak bisa ambil jadi guru profesional itu, kakak itu hanya bisa diperdalam di S2 aja, nggak didapatkan ketika di PPG. Terus mata kuliah mendukung untuk untuk kontribusi kakak itu hanya ada di S2 dan di S2 itu juga diperdalam mengenai riset dan lain-lain sebagainya macam. Itu ya. Semoga terjawab dan membantu. Mungkin ada dokter ada tambahan nggak dokter Ewin? Dari aku udah cukup sih, udah cukup Cukup ya menjawab berarti ya. semua. Mm-mm. Berarti sama ya jawabannya. Gitu ya Kak Lutfah. Semoga membantu untuk jawabannya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Atau Kak Lutfah masih ada yang bingung nggak? Sudah ya. Oke, kalau tidak ada, kayaknya kita cukupkan deh ya. Ya, Dokter Ogi dan Dokter Erwin, Mas Ogi udah cukup Boleh. ya. Kak Maili, boleh kita foto bersama dulu. Mas Ogi boleh di off, di on kan? Ayo Dokter Erwin foto. Oh iya iya lupa lupa. Nah, kita coba untuk itu ya, untuk di dokumentasikan dulu. Oke. Satu, dua, tik.